Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Senin 5 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya cinta Rasulullah ini adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Setiap aktivitas kita selalu menempatkan cinta Rasulullah di tempat yang utama. Cinta Allah, cinta Rasulullah, dan cinta memperjuangkan agama Allah. Apa yang kita lakukan itu adalah terutama bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ketika kita berusaha menjaga sholat 5 waktu dengan berjemaah, kita khusyuk, maka itu adalah bagian dari cinta kepada Rasulullah. Ketika kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga, mengurusi anak dan istri dengan sungguh-sungguh, maka hakikatnya kita adalah cinta Rasulullah. Ketika kita mencoba merangkai untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua, itu juga bagian dari cinta kepada Rasulullah. Ketika kita berusaha dengan sabar agar rezeki kita yang kita terima adalah rezeki yang halal, diberikan kekuatan untuk dijauhi dari barang-barang yang haram, itu adalah bagian dari cinta kepada Rasulullah. Ketika kita menerima ujian, cobaan dan peringatan dari Allah, baik itu yang berupa bencana, baik itu yang berupa fitnah dari orang lain, baik itu berupa sifat iri dari orang lain, maka kita menahan diri untuk tidak membalas, tapi kita bersabar. Bahkan kita mendoakan semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan petunjuk, dan semoga orang yang tidak baik sama kita doakan diberikan kesadaran. Nah, itu adalah bagian dari cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, cinta Rasulullah itu luas sekali, Bapak Ibu. Sama saja dengan cinta kepada Allah. Mari kita lihat di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 80. Allah berfirman, mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi mentaati Allah dan mentaati Rasul itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul itu tidak mungkin. Karena taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah itu adalah kerja jiwa. Dibutuhkan kondisi jiwa yang mana jiwa itu selalu dalam keadaan suci dan bersih, selalu mengingat Allah. Kemudian jiwa itu selalu mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu selalu mengadakan
hubungan dengan Allah, baik lewat sholat, lewat zikir, lewat amal soleh, lewat apa itu ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, dan semuanya itu manakala ada orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu hanya orang-orang yang jiwanya suci, jiwanya bersih. Tidak mungkin ada orang itu yang bermaksiat kepada Allah taat kepada Rasul, atau sebaliknya. Tidak mungkin orang yang jiwanya kotor, tidak mungkin orang itu yang dipimpin atau dikendalikan oleh saudaranya, fikirnya dan kalbu kanannya itu cinta Rasulullah, bahkan cinta Allah. Tidak mungkin. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang jiwanya atau kalbu kirinya menjadi pemimpin dalam dirinya. Orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa ketika kita mensucikan jiwa kita, maka dapat dipastikan kita akan taat kepada Rasulullah. Dan ketika kita taat kepada Rasulullah disebabkan karena kita istiqomah di dalam beribadah sehingga jiwa itu dalam keadaan suci, maka orang-orang seperti itu, orang-orang yang taat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat. Apa rahmat itu? Ketika ada orang yang cinta Rasulullah, Allah kasih sayang. Allah memberikan rahmat berupa kasih sayang Allah, berupa kebaikan, berupa ampunan, petunjuk, perlindungan, kemudahan, anugerah, karunia dan nikmat. Nah, ini Allah sudah persiapkan itu kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa cinta Rasulullah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan saja, ya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan dan seterusnya. Kita tidak putus-putusnya rasa cinta kita kepada Rasulullah. Di dalam surat An-Nur Surat 24 ayat 56, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasulnya supaya kalian diberi rahmat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk meraih cinta Allah, cinta Rasul dan rahmat Allah, tidak lepas dari keimanan seseorang. Jadi cinta Rasul itu bukan kerja fisik, tapi kerja jiwa. Makanya hanya orang-orang yang levelnya iman ke atas itu yang dapat meraih cinta Rasul. Jadi level itu ada Islam, iman, ihsan. Nah, kalau dalam tatanan Islam berarti orang itu masih menghadirkan fisiknya, dan itu banyak kendala. Tetapi kalau sudah levelnya iman, ya, maka orang itu akan mengenal Allah. Ketika mengenal Allah, maka otomatis orang itu taat kepada Rasulullah. Otomatis orang itu adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang yang beriman itulah yang nantinya akan merasakan cinta Allah, cinta Rasulullah. Akibat dari kecintaan itu justru memudahkan untuk meraih rahmat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita dalam setiap aktivitas kita itu kita berusaha untuk senantiasa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai atau memperjuangkan agama Allah. Harus ini yang menjadi tolak ukur kita. Barulah kita cintanya pada yang lain, kepada keluarga, istri, anak, suami, kepada pekerjaan, kepada harta, kepada jabatan, ya. Baru kita urutan-urutan seperti itu, jangan sampai dibalik.
kalau dibalik ya urutan kecintaan itu, dipastikan kita tidak akan pernah meraih cinta Rasulullah, tidak akan pernah meraih cinta Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.